Bisa jadi malah, jangan-jangan gue malah jadi best friend. Ada istilahnya Kerja sama bareng kerja gitu. sama bareng. Nah kalau perang dunia ketiga kan tidak ada solusinya. Siapa yang mengirim angin topan? Ini setara dengan apakah Donald Bebek pernah menjadi dewa di Yunani kuno? Aduh, Mas Coki, Mas Coki. Selamat datang di acara kebesaran dari Mencoba Mengerti edisi spesial monokrom hitam putih. Sorry, itu acara lain. Oke, kali ini gue mendatangkan sesuatu tokoh yang fenomenal, yang luar biasa. Bahkan dia disadang-sadang sebagai member platinum dari Bohemian Group. Namanya sering diagung-agungkan oleh kelompok-kelompok dari mereka. Kita hadirkan siapa lagi kalau bukan Asep. Kita hadirkan siapa lagi kalau bukan Hill Was Closet Coki Parde. Kenapa? Kenapa harus begitu? Nggak tahu, penyambutan Anda seharusnya seperti musik-musik gore, seperti musik-musik yang memang selayaknya dan sepantasnya Pak Coki. Jadi menurut lo tadi itu gore. Nanti komunitas gore tuh merasa itu tidak gore. Lo ada masalah? Wah, lo memisrepresentasikan komunitas musik gore. Aduh, Mas Coki, Mas Coki. Iya. Ya, Pak. Iya. Belum apa-apa, saya udah dituduh yang enggak. Seperti itu. Oke. Bukan nuduh nanya. Nanya bukan nuduh. Kan kalau beda loh nadanya. Oh, beda antara nada dia menuduh atau enggak menerka-nerka atau mengira-ngira. Iya, kan nanya tapi ternyata jawabannya kan enggak. Ya udah selesai kan. Oke, seperti itu. Ini kita sebenarnya kan sudah terbiasa ketemu Pak Coki. Iya. Tapi saya belum apa-apa yang nanya balik. Memang Anda saya hindari sih. Justru ini Karena memang ngobrol sama Anda capek. Ini karena syuting aja nih saya terpaksa. Tadi gue tanya durasinya berapa. Memang kayak Pak Coki itu, aduh, apakah gua istilahnya bisa bertahan di sini? Nah, ini adalah jawabannya. Kita mulai mengobrol dari sekarang. Berarti yang tadi nggak dihitung 45 menit. Anjing panjang banget, sejam ya. Oke, Pak Coki, kita kan udah sering ketemu lah istilahnya, tapi orang ingin tahu apa yang gua harus sampaikan kepada lo, ya kan, pertanyaan-pertanyaan yang gua akan lempar ya. Misalnya pertanyaan pertama, harus saya cepetin nih. Oke. Mas Coki, Mas Coki. Sekali lagi, Pak Coki, kan orang pasti memandang Coki dengan cara fokus pada saat nonton di konten mana aja. Karena punya karakter sendiri, ciri khas sendiri, dan punya yang namanya outfit yang memang saya sesuaikan dengan Mas Coki sekarang ini loh. Oke, benar. Tapi kan saya yang ininya doang, nggak bagian tengahnya kan saya ini. Ini Anda improve sendiri kan bagian itu kan. Iya, nggak apa-apa Mas Coki. Mas Coki ini kan rapet. Ya, karena saya ada yang berlobang di sini, dia juga ada yang berlobang. Ini mah cocok limbat sih Anda. Iya. Tapi nggak apa-apa, saya apresiasi. Oke, lebih ke Undertaker sih ya. Iya benar, Undertaker. Iya benar. Mas Coki, kurang kaos oblong yang kayak Mas Coki dari. Iya benar. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Coki ya. Pak Coki, meskipun apapun yang disanggah sama orang, apapun yang ditangkal sama orang di luar sana, pasti Pak Coki menanggapinya dengan secara santai, luwes, dan juga nggak dibikin panic attack. Nah, itu dengan cara Pak Coki itu sebenarnya kalau saya lihat itu public speaking-nya oke banget. Yang pertama, artikulasinya jelas, sama apa-apa yang disampaikan, banyak bahasa-bahasa yang istilahnya intelektual. Nah, bagaimanakah waktu itu bisa mendapatkan hasil-hasil ucapan seperti itu? Apakah lewat baca? Apakah lewat dari mana?
Sebelum gue jawab, itu semua yang panjang tuh gue bisa singkat dengan gimana biar public speaking yang bagus. Sebenarnya ini itu kan. Ya, apakah dari baca atau dari apa? Apakah dari mana Pak Coki? Nggak tahu Tin jawabannya apa. Memang dari dulu gue suka ngomong, suka berbicara sama orang. Nggak tahu mungkin dari lingkungan juga kali Tin ya. Oh lingkungan pada saat masa kecil Kak? Pak Coki? Ya kebetulan keluarga gue juga mengajarkan public speaking dengan baik. Nah baru sisanya mungkin dari baca atau belajar dari orang lain aja sih sisanya. Sisanya itu? Terus gue juga kan sempat jadi penyiar radio. Iya itu juga jadi salah satu yang melatih public speaking gue. Dan selain gue belajar public speaking, gue banyak kesempatan untuk menerapkan kemampuan public speaking gue. Misalnya panggung stand up kan of course. Konferensi pers waktu ditangkap juga. Klarifikasi masalah juga. Jadi gue rasa gue punya ilmunya dan tempat latihannya gue banyak. Berarti pada saat diinterogasi dan dihadapkan oleh orang sana, Pak Coki, siapa orang sana tuh maksudnya? Instansi. Siapa instansinya? Instansi pertahanan negara lah. Yang namanya? Isilop. Pak Coki istilahnya banyak kan ditanya segala macam. Itu bagaimana cara menanggapinya dengan cara ketidaktegangan, terus dengan cara memang apa yang Pak Coki alami bisa dikeluarkan atau enggak? Bisa nggak pada saat itu terbata-bata nggak untuk ngomong? Ya, ngomong kayak biasa aja. Nggak sama sekali kan kadang ada orang yang gugup kan. Kalau lo sendiri biasa, gue biasa aja. Kalau lo sendiri gugupnya biasanya kalau apa? Kenal cewek pertama kali gitu, gugup pasti. Karena kita nggak terbiasa komunikasi dengan lawan jenis itu. Jadi kebalik ya, cewek nggak pernah gugup ya pertama kali ketemu. Malah lu yang gugup. Cewek salting. Itu mah menurut lu. Lu tau dari mana cewek salting ketemu lu? Apaan? Lu definisi salting lu apa? Lu kayak orang salah gue tinggal. Itu ditolak halus bangsat, bukan salting. Salah tinggal. Tapi lu nervous ketemu cewek? Nervous, nggak tahu kenapa, karena nggak terbiasa dari zaman sekolah juga Pak Coki modelannya. Ya, tapi kan yang penting lu udah punya sekarang kan. Dilatih pada saat zaman blind date. Itu benar-benar dilatih di situ. Akhirnya terbiasa dan ternyata kegugupan itu hilang. Dari pengalaman lo, pick up line terbaik apa yang paling cocok untuk perempuan? Dalam artian pick up itu apa, Pak Coki? Kata-kata pertama kalau ketemu cewek tuh, lo kan udah punya pengalaman nih. Kata-kata pertama kalau ketemu cewek yang paling bagus berarti apa? Kata-kata yang biar ceweknya nggak freak out. Oh, nggak freak out ya? Ya, pertama pas gua ketemu ya. Kan misalnya ada cewek nih, kata pertama keluar dari mulut. Wah, ternyata lu enak diajak ngobrol seperti ini ya? Baru pertama. Kan belum ngobrol, baru pertama. Wah, kayaknya gua bisa nyambung ngobrol sama lu. Itu serem sih, Tin, lo ngomong kayak gitu. Apalagi mata lo kosong, wah kayaknya sih serem. Dia sangat gendam ya. Gitu ntar gitu. Nih Pak Coki, back to topic. Boleh. Oke, Pak Coki sendiri walaupun istilahnya banyak istilahnya hal-hal di luar sana yang orang melihatnya kayak sentimen atau gimana, tapi untuk pernah nggak menjadi mentor atau moderator di salah satu tempat gitu untuk mengajarkan orang-orang public speaking? Pernah beberapa kali, tapi nggak sering. Contoh misal di ada beberapa konten gua di channel lain yang ngajarin public speaking ada. Pernah beberapa kali jadi moderator di acara non komedi pernah. Tapi itu bukan kerjaan utama. Kerjaan utama mah ya stand up. Itu berarti di PT-PT kali ini? Enggak di PT-PT, seminar kampus. Sempat. Waktu itu di Surabaya beberapa kali pernah. Nah, salah satu apa yang dibahas pada saat itu? Kalau lagi jadi moderator, ya kita menjadi moderator sebuah diskusi. Jadi sebelum gue jawab, Dustin ngerti nggak moderator tuh fungsinya dalam diskusi atau dalam seminar tuh untuk apa? Sebelum gue jelasin, di pikiran Dustin moderator tuh apa? Kalau di bola dia itu wasit. Yang tugasnya ngapain? Kayak dibilang MC bukan, tapi moderator jembatan. Ya betul. Jembatan untuk ngobrol sana sini. Iya, jadi gue kayak gitu. Jadi misalnya ada narasumber. Terus ada pertanyaan yang harus ditanyakan, ya kita juga kadang menyimpulkan juga. Nah kayaknya lo bisa jadi moderator
kecuali di bagian menyimpulkan. Oh, kesimpulan intisari lah. Tapi kalau menjadi jembatan, lo bisa. Bisa. Kalau kesimpulan otomatis orang itu dari awal ke akhir nyimaknya oke. Makanya bisa. Lo nggak ada masalah soal menyimak. Oh, Tapi menyimpulkan, nah itu. menyimpulkan. Berarti antara kesimpulan dan salah satu penggabungan dari awal ke akhir pembicaraan itu perlu juga kan? Iya. Perlu kan, Bu Coki? Memang itu fungsi moderator. Oh, berarti istilahnya seperti itu ya benarnya. Ya. Nah, berarti Kalau ngajarin public speaking ya gitu. Pertanyaan satu lagi ya gimana caranya biar kita nggak deg-degan waktu lagi ngomong di depan orang gitu. ada nggak latihan supaya misalnya nih artikulasi kan bisa jelas. Itu Bisa. kan orang-orang beda-beda. Dilatih, terbentuk atau enggak emang dengan sendirinya? Emang harus dilatih Tin kalau itu Tin. Misalnya kita nge-MC nih, terus ada pronunciation yang susah. Biasanya memang MC itu sebelum nge-MC hal-hal yang dia nggak yakin gimana penyebutannya dia ulang-ulang tuh di backstage. Oh, oke. Dan bukan cuma bahasa Inggris ya, banyak juga bahasa Indonesia tuh yang kalau kita nggak hati-hati artikulasinya bisa belibet. Banyak. Nah, berarti Pak Coki sempat nggak karena misalnya artikulasi bisa jelas, pernah nggak 5 kali ada istilahnya dia bisa dengan metode pengucapan yang tidak salah? Kayak macam Pak Coki bisa nggak sebanyak 5 kali nih ya? Ya coba. Kayak kelapa diparut, kepala diurut 5 kali. 5 kali. Gimana? Kelapa diparut, Kepala diurut. kelapa diparut, kepala diurut. Oh, dengan cepat. 5 kali ya? Oke. Kelapa diparut, kepala diurut, kelapa diparut, kepala diurut, kepala diparut. Tuh. Kenapa ya hal kayak gitu ya? Ya itu susah memang. Tapi kita harus ulang-ulang terus sampai bisa. Seperti itu. Salah satu caranya iya. Oh, tapi sempat itu jadi metode Pak Coki yang emang contohnya harus di kepala diurut, kepala diparut. Tapi gue gak pernah lihat ya Coki Sitohang di belakang kepala diurut. Apa mungkin karena kita jarang sepanggung gue nggak tahu. Tapi setahu gue memang MC itu punya caranya masing-masing untuk supaya sebelum dia nge-MC biar dia nggak artikulasi jelas, terus dia fresh dilihat. Dan MC itu nggak harus lucu Tin. MC yang legendaris tuh bukan MC yang lucu, MC yang bisa ngebawain acara. Nah itu kadang susah ya, kan kalau bisa ngebawain acara otomatis orang semua nyimak nih ya. Dan MC ngondek juga legendaris biasanya. Wah itu yang centil-centil soalnya rame dilihatnya ya. Iya rame kan. Manggilnya juga emak ya kan, jadi gini kan. Jadi akrab semua. Iya. Ya benar. Yang penting bisa bawain acara dan rame. Ya ngondek-ngondek biasanya tuh jago banget di MC. PD-nya tinggi loh, Pak Coki yang kayak gitu. Lo juga PD lo tinggi banget Tin. Tapi beda karakter dengan beliau ya, dengan mereka itu. Manggilnya juga nggak emak ya. Manggilnya emak aja lucu banget. Nah, Pak Coki selain public speaking, Pak Coki juga dijuluki juga sebagai public enemy ini. Ya. Yang saya tahu nih, maksudnya kawakan lah dalam hal ini. Masa lo mau main kawakan aja. Kawakan. Nah, Pak Coki dengan cara seperti itu, bagaimana kan orang cerca-cerca, tapi Pak Coki bisa menanggapinya dengan cair dan dengan. Gimana? Kan orang banyak bilang gue public enemy. Gimana gue bisa menanggapinya dengan santai? Gini Tin. Tergantung lu tuh dimusuhinnya sama masyarakat yang seperti apa. Misalnya musuh masyarakat, kan gue sering bilang gue musuh masyarakat ya. Gini, kalau gue dimusuhin sama jenis masyarakat yang memang dari awal itu memenuhi standar sebagai manusia yang cukup, berarti salahnya di gua. Oke. Ngerti dong? Tapi lu udah baca studi belum? Rata-rata IQ masyarakat Indonesia itu kan tipis-tipis sama gorila. Oh, serius Pak Coki? Serius gue gak bohong. Berarti kalau gue dimusuhin sama sekumpulan orang yang basically adalah gorila, ya berarti itu pujian buat gue dong. Ya berarti gue gak sama dong sama mereka. Iya, itu udah benar. Malah kalau kita gak jadi musuh mereka, ya Anda gorila. Oh iya, berarti satu kaum sama dia. Iya. Sebenarnya gue udah memposisikan diri gue dengan tepat. Oke. Iya, karena itu bukan jenis kelompok atau jenis masyarakat yang gue ingin menjadi bagian dari situ, gitu. Makanya gue santai. Iya. Kenapa gue santai? Karena
mission accomplished, berarti gue udah berhasil. Iya. Naruh posisi gue di situ. Berarti bisa memposisikan Pak Coki, ini orang-orang kan pada emosi, ego seperti itu kan ya. Ya kan ibaratnya gorila seperti itu. Nggak mandang badan tapi emosinya tinggi segala macam. Iya. Dia bisa kita menganggap ini mah gorila. Dan yang satu lagi sih ya nggak apa-apa juga. Orang marah ya nggak apa-apa, biarin aja lah marah. Bagaimana cara mempertahankan itu supaya Pak Coki pemilihan orang-orang yang ada di sosial media atau gimana? Apanya? Gue juga jarang main sosmed sih, Tin. Gue sering ngepost di Instagram, tapi gue jarang baca-bacain komen. Gue jarang lihat-lihat apa yang ada di Instagram. Jadi kayaknya karena gue juga nggak pernah pay attention sama omongan orang, jadi akhirnya itu nggak pernah kepikiran juga di gue. Sebenarnya Pak Coki sendiri kan udah lama nih meninggalkan sosmed, salah satunya Twitter. Twitter sebenarnya ada yang masih aktif nggak untuk Pak Coki untuk lihat sama sekali? Nggak ada. Sama sekali? Nggak ada. Gue ada akun Twitter, tapi itu cuman gue pakai untuk ngelihat apa yang lagi rame di Twitter demi kebutuhan materi stand up. Satu itu. Yang kedua, trending-trending penting nggak dilihat? Kadang-kadang penting, karena itu sumber kelucuan juga. Jadi gue udah nggak aktif sebagai user, tapi misalnya ada berita apa, ya gue buka Twitter untuk tahu lagi apa sih nih yang rame gitu. Yang lagi rame kan kayak kemarin di Dubai banjir nih ya. Itu yang rame komen-komennya. Iya. Pada konspirasi gak? Misalnya apa konspirasi yang lo? Konspirasi itu istilahnya kalau misalnya hal-hal kayak gitu berhubungan dengan seperti ini, istilahnya dengan adanya yang namanya ngadu senjata antara si Iran dan Israel tersebut. Itu pengaruh nggak? Maksudnya orang-orang konspirasinya ke situ? Wah, gue nggak tahu sih. Gue nggak tahu ya. Yang jelas sih kalau banjir jelas fenomena alam. Berarti kemungkinannya antara hujannya terlalu deras atau sistem perairan atau pengatasan banjir di kota Dubai pada saat itu overwhelm menghadapi hujan yang menurut gue sih alasannya. Tata kotanya juga itu kayaknya. Tata kotanya biasanya. Yang kayaknya terbengkalai karena udah ngurusin gedung-gedung yang emang istilahnya tinggi-tinggi sana. Apakah harus pindah ibu kota kalau seperti itu? Apakah harus pindah ibu kota? Iya, khawatir buat jaga-jaga karena situ udah padat. Bangun-bangunan makin banyak, tapi irigasi tidak dipikirkan. Gua bukan pakar daerah Dubai ya. Jadi gue tidak tahu apakah memang dia harus pindah ibu kota. Tapi yang jelas sepertinya sih masyarakat Dubai belum terfikir. Belum. Masyarakatnya sendiri belum terfikir. Karena belum ditimpa berkali-kali untuk banjir tersebut kan ya. Tapi kita nggak tahu apakah nanti akhirnya itu akan terfikir gitu. Tapi terima kasih sudah menjadi salah satu perwakilan masyarakat Dubai untuk mengusulkan. Iya, mengusulkan apakah layak untuk dipindahkan atau enggak, itu jadi solusi enggak? Misalnya banjir, pindah ibu kota. Nggak tahu, gua nggak tahu. Kalau misalnya secara logisnya Pak Coki, masuk akal nggak itu? Mungkin kalau konteksnya Dubai, kalau cuman karena banjir, apalagi banjirnya mungkin baru sekali, dicek dulu. Apakah bisa diatasi atau enggak? Kalau ternyata kerusakan infrastrukturnya atau keruwetan infrastrukturnya udah terlalu ruwet untuk diatasi dalam jangka waktu yang pendek, ya mungkin bisa dipertimbangkan untuk pindah. Tapi gue nggak tahu karena orang Dubai aja nggak kepikiran bangsat pindah ibu kota. Kenapa ente? Soalnya relate juga kan sama yang udah-udah. Gitu. Maksud Anda IKN? Anda setuju IKN? Kalau saya sih lumayan setuju. Untuk ini karena kenapa? Mengurangi kepadatan penduduk di Jakarta. Istilahnya nggak apa-apa dah pemerintah pada pindah sana. Tapi bisnis tetap main di sini kan. Lo nggak tahu? Lo nggak tahu, Tin? Nah nanti kan waktu di IKN kan itu gedung DPR diangkat pakai helikopter ke sana. Serius itu? Ya enggak lah bangsa. Pakai kacamata makanya. Oke. Pak Coki pilih ya? Ya. Nih, Pak Coki pilih di mana? Misalnya ikut Perang Dunia Ketiga, ya kan ya, dengan apapun yang terjadi di sana, ataupun kejebak di dalam toilet bersama. Bersama siapa? Penguasa Tambun. Oh, mending terjebak lah ya di toilet menurut gua. Bisa sharing-sharing.
Enggak gini, karena kan kalau terjebak di toilet itu kan adalah masalah yang solusinya gampang. Tinggal dobrak pintunya. Atau bahkan biasanya walaupun orang nggak saling menyukai, tapi kalau misalnya terjebak di masalah yang sama kan bekerja sama untuk bisa keluar dari situasi tersebut. Bisa jadi malah jangan-jangan gue malah jadi best friend sama beliau. Oh, karena ada istilahnya kerja sama bareng kerja gitu. sama bareng. Nah kalau perang dunia ketiga kan tidak ada solusinya. Enggak sama sekali. Tidak ada. Kalau di sana malah justru bisa jadi taktik yang ente istilahnya lihat pandangan yang berbeda atau gimana akhirnya jadi pandangan yang sama karena ada tujuan tertentu yang sama. Benar. Kalau gue lebih pilih terjebak di toilet. Oke, terjebak di toilet. Berarti itulah jawaban yang logis menurut saya. Benar dong? Menurut saya tuh menurut siapa? Menurut lu atau menurut gua? Kalau itu kan menurut Pak Coki ya. Tapi saya sebagai orang yang melihat dari Oh, lo ngasih tahu bahwa menurut lo jawaban gua tadi logis menurut iya benar. Iya, seperti itu Pak Coki. Jadi gua bingung. Oke, boleh. Modelnya. Nah, berarti Pak Coki kan aktif dengan ngobrol-ngobrol. Nah, ngobrol-ngobrol biasanya apapun itu Pak Coki yang ngebuka ataupun ada orang yang ngebuka. Lebih ke mana isi goingnya? Tergantung, Tin. Ada situasi-situasi tertentu yang kalau kita diem terlalu awkward, jadi gua biasanya buka obrolan. Tapi ada juga situasi-situasi orang lain yang ngajak ngobrol. Tergantung situasi. Cuman biasanya momen-momen yang paling sering terjadi adalah gua yang buka obrolan. Karena kalau diem tuh kayaknya nggak enak, Tin. Benar. Apa yang dibahas sih pada saat pembukaan obrolan? Misalnya kan baru kenal pertama kali nih. Bisa apapun sih, bisa cuaca. Serius, bahas cuaca? Iya. Contoh, nih lagi ngobrol nih. Lo kasih situasi ya coba. Lo kasih situasinya. Situasi ya? Waduh, ini ntar panas nih. Ntar sore ini pasti hujan gede nih. Soalnya cuaca-cuaca sekarang susah diprediksi. Ini lu yang buka omongan atau gua? Situasi-situasi. Situasi, oke. Gimana nih? Misalnya gue lagi sore-sore atau enggak? Ini posisi siang. Lagi mendung atau enggak? Enggak. Oke, jadi lagi panas terik. Gimana gue buka percakapannya? Oke, gue datang nih ya. Anak-anak Afrika kepanasan. Gitu dong. Iya benar. Benar. Iya. Bahkan bukan sana aja ya. Di sini juga panas banget. Nah, itu kan lu bereaksi langsung kan? Iya. Nah, iya. Oh iya, tanpa Pak Coki nanya ke kita, otomatis kita ikut nyambut ya. Iya. Obrolan itu ya. Apalagi misalnya situasinya jangan pulang jam segini lah, jam 7 masih macet banget, ntar jam 9 baru enak gitu. Jadi kayak nahan kita untuk seharusnya pulang jadi nggak pulang. Oke, berarti lagi macet nih situasinya. Iya, di luar ini kayaknya macet banget nih, karena orang-orang pada balik gawe. Ini di Jakarta atau enggak? Iya. Di Jakarta, lagi macet di luar. Oke, gue akan mulai pembicaraan. Emang kerjanya nggak bener. Karena bener kan? Loh, Anda tahu dari mana? Saya ini penguasa JIS loh. Penguasa JIS apa maksudnya penguasa JIS? Ya, penguasa JIS ini Pak Coki stadion tersebut. Iya tahu. Jadi istilahnya dia istilahnya bangga dengan stadion tersebut ada. Kan ngomongin macet kenapa tiba-tiba ada? Oh karena tadi gue bilang kerjanya nggak benar. Iya itu fasilitasnya ada. Emang JIS bener. Itu kan jadi macet karena JIS nggak punya tempat parkir. Lo kenapa, Tin? Enggak, bener juga sih Pak Coki. Nggak ada parkir otomatis. Enggak, itu bukan nggak punya parkir. Dia katanya go green. Dia mengencourage orang untuk naik kendaraan umum. Bener kok itu bener. Oh, berarti istilahnya mah sebuah jokes lah itu. Itu jokes. Tuh, jangan terlalu diseriusin istilahnya apapun yang kita bicarakan itu jokes semua, ya kan ya? Tapi tergantung daripada pandangan masing-masing dari Anda lah. Seperti itu ya Pak Coki ya. Nah, ini nggak tahu kenapa dari segi Pak Coki kan merasa seniman lah. Emang seniman itu harus disimbolkan dengan harus tato gitu. Oh nggak juga. Banyak seniman-seniman yang nggak tatoan. Itu memang kurang sukses sih. Tapi nggak semua seniman tuh harus tatoan. Ariel nggak tatoan. Di punggung belakang. Lu tuh dari mana? Iya logo gitar. Nggak ya? Emang iya? Nggak tahu dah. Nah, terus lu kenapa ngomong? Ya, mungkin bisa terjadi kan karena dia ini asumsi lu. Iya. Jadi menurut maksudnya, lu kan juga nggak tatoan kan? Apa? Lu kan juga nggak tatoan kan? Benar. Nah makanya saya mulai pandangan yang nato itu pandangannya gue berasa lebih apa gitu. Oh enggak. Jadi tato itu sebenarnya alasan orang nato tuh banyak Ting. Ada yang karena memang ada kejadian-kejadian personal dalam hidupnya. Terus dia merasa
ingin mengabadikan momen-momen tertentu. Jadi ada yang niatnya sentimental, jadi dia tato. Ada yang cuma karena pengen keren, biar dilihat orang. Ada yang pengen mengintimidasi. Jadi alasannya banyak, beda-beda, nggak bisa. Berarti kalau Pak Coki sini naruh tato orang tua gak di badan atau di mana? Nggak, gue nggak taruh. Sama sekali? Nggak sama sekali ya, karena soal itu ya Pak Coki ya. Soal apa? Soal tato istilahnya Ya harus. kalau gue nato biar kelihatan keren aja sih. Meaning-meaningnya nggak ada, tapi bukan meaning-meaning yang terlalu gimana. Dan pasti selalu begini nih, gue nato pertama sekali, abis itu pasti ketagihan. Biasanya sih kayak gitu, Ada efek seperti itu Pak Coki? Karena kalau kita udah tatoan satu, kayaknya nanti begitu kita udah sering ngaca, lama-lama space yang kosong tuh kelihatannya kurang. Serius, jadi gitu rasanya? Coba deh lo nato, lo kalau mau tato nih, misalnya boleh dan bisa, lo mau tato di mana? Mana ya ntar nih? Kalau tangan udah sering banget ya Pak Coki ya? Ya. Oh, lo mau yang beda? Hah? Lo mau yang beda? Mau yang beda? Oh ini, di pergelangan tangan. Oke. Misalnya kan gue udah gak pakai gelang nih. Di pergelangan tangan. Tato gelang juga? Hah? Tato gelang juga? Bukan, jam. Kenapa bangsat? Karena istilahnya gue apa-apa sekarang harus tahu waktu, harus... Ya kan tato nggak bisa gerak dong. Jarum jamnya gimana sih? Oh, jamnya... Nggak pakai jam aja. Mungkin ada angka yang disuguhkan dari gue gitu. Angka 8. Oh, lo artinya apa? Artinya 8, angka yang tidak pernah terputus. Jadi apa-apa hoki, jadi nggak bisa habis. Seperti itu, contoh. Jadi emang harus ada unsur kayak gitunya kan, kadang gitu orangnya. Gue nato boleh. Apa? Bagus tuh. Bisa jadi referensi juga kan? Boleh. Tato mah bebas, Tin. Kalau modelan seperti itu. Bebas, tato tuh bebas banget. Nggak. Menurut gua tato yang jelek tuh orang lain yang bilang tato lo jelek gitu. Tapi kalau misalnya menurut lo itu punya meaning mah terserah. Iya kan, karena hak dia orang dia yang nato ya. Lu nggak usah nggak usah ada urusan lu sama gua gitu ya. Ya udah, kalau misalnya nggak suka nggak jadi masalah buat gua. Yang senang untuk diri gua pribadi, bukan ngerugiin lu. Seperti itu Pak Coki ya. Nah, back to topic. Nah, Pak Coki sendiri nih, buku yang paling istilahnya pedoman untuk Pak Coki bisa tahu ilmu apapun gitu, apalagi bahasa-bahasa intelek. Apa sih Pak Coki supaya orang-orang tahu? Kalau buku yang bikin gue tahu bahasa-bahasa intelek sih nggak ada, tapi buku yang benar-benar pernah gue baca sampai habis yang pertama tuh Kitab Sucinya Ramon Papana. Yang pakai topi tompi. Iya, di covernya dia pakai topi fedora. Oh iya, topi fedora benar. Itu kayaknya satu-satunya buku pertama yang gue baca sampai habis. Karena waktu itu tentang komedi. Oke. Judulnya Kitab Suci. Judulnya Kitab Suci ya. Kayak di Kerasakti berarti. Ya, mencari kitab. Oh iya benar. Mencari kitab suci berarti yang dicari kitab sucinya Ramo. Nggak tahu. Tapi mungkin iya. Mungkin iya ya. Buku luar negeri ada gak Pak Coki yang istilah mengikuti hal yang dibaca dari pertama sampai kelar? Abis itu kalau buku luar negeri, tapi gue nggak baca versi Inggrisnya ya. Gue baca yang udah ditranslate ke versi Sapiens. Oh, tentang sejarah umat manusia aja, dari mulai zaman batu sampai pertanian dan yang lain-lain sampai modern. Oh, jadi kehidupan manusia lah. Iya. Sampai percaya dengan sains juga. Kayaknya benar gak si alien itu mendarat di area 51 gitu-gitu? Oh, kalau itu konspirasi, itu bukan sains. Oh, bukan. Ya. Percaya juga dengan percaya kalau alien ada di area 51? Saya percaya sih, Pak Coki. Nggak tahu, tapi kemungkinannya ada kali. Oh, ada. Kemungkinannya ada kali, tapi berapa persen kemungkinannya gue nggak tahu. Kalau lo yakin alien ada? Nih, alien ada, kenapa yakin? Tidak asal ngebuat, berarti dia punya inspirasi kayak gitu karena ada yang pernah ngelihat mungkin, jadi diinspirasikan dalam bentuk film atau gambar gitu, karena orang tersebut pernah ngelihat gitu. Iya. Itu adalah bisa ditumpahkan kan? Ya bisa, kalau jalur logikanya seperti itu sih bisa. Pak Coki setuju banget kan dengan hal ini? Yang mana nih? Yang menurut pemikiran saya jangan tadi. mengklaim-klaim aja, gue setuju. Yang mana nih? Yang barusan pemikiran saya. Ya, saya setuju untuk tidak setuju. Tapi kalau lo tanya, apakah alien itu ada? Ya gue nggak tahu, kemungkinan ada dan nggak adanya sama-sama besar. Oh, sama-sama besar. Jadi seimbang gitu. Jadi gue tetap keep
open mind. Oke. Bahkan nih kayak ngerasa gak Pak Coki di salah satunya planet Mars kan planet yang bisa dikunjungi sama orang-orang sebenarnya. Iya. Tapi masih diteliti lebih Iya, lanjut. betul. Itu kalau Pak Coki sendiri ada gak kehidupan manusia seperti kehidupan makhluk hidup? Contoh cacing lah. Ada gak di sana? Mungkin aja ada. Tapi kan kita belum bisa lihat. Cacing ada. Ya sejauh ini sih karena belum ada yang pernah ke sana, sepertinya tidak ada. Tapi kan kita nggak tahu kalau udah ada yang pernah ke sana, apakah ada, nggak tahu. Ini ntar Pak Coki setuju gak dengan pendapat saya? Apa? Kalau misalnya kehidupan ada atau enggak, orang sana ngambil istilahnya tanah sedikit dari Mars, terus dibawa ke labnya US, ditelaah, belum pernah ada tuh. Karena memang gue nggak tahu ya apakah udah ada yang pernah ke sana, tapi ke sana itu jauh, Tin. Jauh sekali. Tapi yang berhubung dia udah pernah ke sana, nitip gitu. Nitip dong. Nggak gini, Mars itu bukan Jaktim, Tin. Ini bukan agak Bekasi, kagak. Lu bisa ke sana tuh bisa bertahun-tahun atau bahkan bulanan. Dan teknologi kita untuk ke sana tuh nggak ada. Iya, benar. Enggak seperti itu. Itu udah gitu. Jauh dekat 3,5. Iya benar. Benar kan Pak Coki? Pak Coki berasa gak film Interstellar yang terlambat hanya dalam beberapa detik, tapi itu ternyata kalau di bumi udah bertahun-tahun. Ternyata keterlambatan dia. Gue malah lebih kagum lo ngerti film Interstellar. 3 jam. Saya nonton. Tapi kalau bisa ngerti Interstellar sih hebat juga lo, Tin. Nggak tahu kenapa waktu itu emang lagi nonton dan fokus karena nontonnya. Itu kan kurang lebih dari 3 jam. Saya jadi kepikiran apa iya gua terlambat dalam balik lagi ke tata surya yang lewat jalur tersebut. Nanti dalam beberapa detik doang. Pas kita lihat di bumi udah beberapa tahun ke depan. Ya. Percaya gak galaksi yang istilahnya bisa memakan waktu bertahun-tahun, tapi kita ngerasa baru sehari, nggak sampai sehari lah di situ. Gua nggak tahu, tapi fakta bahwa Interstellar itu science fiction berarti setidaknya itu cuma hayalan sampai saat ini. Tapi apakah itu bisa terjadi? Nggak tahu gua. Kayaknya enggak deh. 99% gue percaya nih, gitu. Karena apapun yang tadi saya tanyakan, benar-benar jarang ada yang percaya. Karena pertanyaan ente yang begitu-begitu. Kalau misalnya lo tanya, apakah CEO Majelis Lucu Indonesia adalah Patrick Effendi, ya jelas gue percaya. Itu karena ada tulisannya. Jelas. Misalnya lo tanya, apakah Tretan Muslim itu adalah talent MLI, percaya nggak lo? Ya jawaban gue pasti percaya. Percaya. Ya gue bukan orang yang aku tidak percaya sih. Nah itu ada kayak yang salah. Bukan kelompok yang bahkan sampai sekarang tidak percaya. Kalau jujur bukan seperti itu. Oke, iya. Gue tuh adalah kelompok. Ente pertanyaannya begitu-begitu soalnya. Tapi gue percaya kok. Kalau memang ada bukti yang kuat untuk bisa bikin sesuatu dipercaya, gue percaya. Manusia ada yang bisa percaya 99%. Ada gak? Untuk Pak Coki sendiri menyimpulkan. Ada gak? Pak Coki punya siapa gitu? Gue percaya nih dengan orang tua mungkin bisa. 99%. Tapi orang tua juga banyak bohongnya sih. Misalnya contoh, orang tua lo bilang lo ganteng, gue mau nanya, jujur atau enggak? Itu jujur. Pendapat gue. Ya kan, jadi maksud gue, yang lo harus liatin, lo jangan lihat apakah ini orang bohong atau enggak, tapi yang lo lihat dia bohong untuk apa. Oke. Gitu. Karena menurut gue tergantung dulu nih bohongnya apa nih. Misalnya contoh, ada orang tua yang bilang anaknya ganteng, ya kita dan ternyata tidak, ya udah jelas bohong dong. Jelas bohong. Iya kadang. Iya, gitu. Tapi dia bohongnya kalau untuk bikin anaknya seneng kan nggak salah. Nggak salah juga. Benar. Ada persepsi pandangan yang berbeda. Itu dia. Di situ ya Pak Coki ya. Tapi kalau bohong-bohongnya yang merugikan orang lain, nah itu yang harus kita waspadai. Jadi kalau gua sih, kalau masalah percaya sama orang ya orang tua lah menurut gua. Yang gue percayain 99%. Oke, berarti orang tua yang emang menjadi pedoman Pak Coki banget untuk pegangan. Setidaknya apapun yang diomongin walau kurang, maksudnya baik lah. Maksudnya baik ya. Sempat ada nih yang digadang-gadang Pak Coki, anjir gue pengen gabung nih di circle mereka. Ada nih, bener gak? Bohemian Group. Bohemian Group apa? Gue gak tahu. Orang-orang istilahnya kayak CEO, kayak orang-orang sukses. Kayak Secret Society. Iya. Ada di salah satu tempat, tapi dia punya pesta dan istilah inian tertentu, upacara tertentu. Oke. Kenapa? Pak Coki ada keinginan nggak? Tapi dengan orang-orang
Kenapa? Di situ ada aktor Kenapa juga. pertanyaan lu ke gue yang nggak ada yang wajar dari tadi bangsat? Tapi ada keinginan nggak nih? Soalnya di situ ada aktor, ada bisnismen, ada istilahnya owner dengan orang-orang yang terkemuka semua. Lo tahu nggak, Tin? Jangan jauh-jauh ke sana ya. Lo tahu nggak di Indonesia ada lo perkumpulan yang isinya orang-orang terkenal semua. Tahu nggak lo? Belum tahu deh. Lo nggak tahu? Diprediksi. Itu benar. Gitu. Atau perkumpulan Harley itu motor-motor moge-moge. Iya benar. Itu kan isinya kan CEO-CEO semua. CEO semua. Tapi gua tidak ada keinginan untuk join ke society kayak gitu. Tidak ada keinginan. Pengen tahu, kepo ada? Enggak. Sama sekali. Kagak gua. Emang lo kepo? Keponya karena FOMO. FOMO. Karena kebanyakan orang nyari itu, kita jadi ikut nyari. Jadi sugestinya ikut juga. Kalau gitu. gue nggak ada keinginan sama sekali sih, Tin. Menurut gue terserah lah orang mau ngapain. Oke, kayak gitu ya Pak Coki ya. Jadi Pak Coki ini lagi sebelum kita mengakhiri acaranya, satu lagi mereka ingin sekali tahu Pak Coki itu sebenarnya yang tadi kan belum terjawab juga ya. Yang mana? Yang tadi Pak Coki percaya ini oke, percaya ini oke, percaya ini oke tadi, tapi tidak sepenuhnya. Yang sepenuhnya itu bisa percaya dengan apa? Cuma sepenuhnya. Gue percaya Presiden Republik Indonesia saat ini adalah Joko Widodo. Itu mah emang real, bener. Nah, kita percaya juga. Ya di mana masalahnya jawaban gue? Hal-hal yang bisa gue percaya tuh yang memang jelas kelihatan buktinya ada. Oh, hal yang jelas dan buktinya ada. Itu kan horizontal, hubungan vertikal ya. Oh, gue tahu nih arahnya kemana nih, bangsat. Kita merasakan angin seperti ini, kita merasakan bisa bernapas seperti ini. Itu percaya karena apa? Karena angin itu, jadi gini. Karena angin kan ada baling-baling yang muter, berarti memang angin ada. Walaupun nggak ada baling-baling muter, tapi kita tetap berasa emang ada. Tapi kan kita keringetan kena itu kan jadi nggak keringetan. Dan emang ada dia. Karena emang dia cuma nggak bisa dilihat, tapi dan kata siapa angin topan kan kelihatan. Nah, angin topan kelihatan. Siapa yang tiba-tiba ngirim? Gini, kalau lo pertanyaannya adalah bagaimana angin topan terjadi, gue bisa jawab. Tinggal Google. Oke. Tapi kalau pertanyaannya siapa yang mengirim angin topan, ini setara dengan apakah Donald Bebek pernah menjadi dewa di Yunani kuno? Gimana? Nah itu reaksi gue sama pertanyaan lo. Siapa yang ngirim angin topan yang mana gue tahu. Itu fenomena alam. Berasanya ada istilahnya hal sang pencipta lah. Yang istilahnya dengan cara teguran atau seperti apa gitu. Bisa menyimpulkan seperti itu nggak Pak Coki? Teguran. Menurut lo teguran dari pencipta tuh misalnya apa? Kayak waktu itu yang di Brazil. Lagi rame-rame ada pawai yang namanya ini. Pawai Baphomet. Satanis. Ya, besoknya banjir segala macam gitu-gitu. Nah itu terjadi karena kalau secara logis atau enggak secara penangkapan Pak Coki antara vertikal itu. Menurut gua ya kenapa itu bisa terjadi? Karena pawai satanisnya jadwalnya di musim banjir. Salah jadwal. Karena gini, setiap orang punya kesimpulan apapun. Tergantung dia pengennya, dia ingin menyimpulkan apa. Ya kalau mau cocok logi apakah itu teguran ya orang bebas-bebas aja. Kan pertanyaannya sekarang apakah itu benar teguran atau enggak? Ya kan kita nggak tahu. Berarti lebih ke Pak Coki nyari yang masuk akal ya? Oke, berarti seperti itu kesimpulannya. Iya. And satu lagi, Pak Coki. Pada saat acara Fix Serem ada di Lucu Flix sekarang. Betul. Jadi banyak banget yang nyari di YouTube. Itu udah pindah semua acara kita semua di Lucu Flix. Lucu Flix lebih eksklusif dan lebih enak ditontonnya karena nggak ada iklan lagi. Nggak ada iklan yang 5 detik segala macam. Lu bisa tonton di situ. Pengen siaran juga ada di sana. Betul. Orang kadang kan mencari-cari juga ya Pak Coki ya. Nah, Fix Serem, setan yang paling serem yang pernah ditemuin di Fix Serem itu setan apa Pak Coki dan di mana? Kalau ekspedisi Fix Serem terserem itu yang lama-lama. Yang lama-lama. Oh, yang ini bukan yang balok kelempar. Ya, itu serem tuh. Itu makhluknya tapi berasa ada kelihatan nggak? Apa menampakkan diri? Nggak ada kelihatan, Tin. Kita dengar suara-suara waktu itu.
Oke, dengan suara-suara. Berarti seperti itu kalau Pak Coki misalnya merasakan sesuatu, percaya dong bahwa setan itu ada. Gini, kalau kita merasakan sesuatu, oke. Tapi pertanyaan selanjutnya yang kita rasakan itu setan atau gitu? Yang dirasa ini yang istilahnya sifatnya mengganggu. Dalam kata tanda kutip ada yang ganjil di kita. Kesimpulan itu setan atau enggak itu kita yang nyimpulin atau memang berdasarkan fakta-fakta itu setan. Itu kan dua hal yang beda, Tin. Misalnya contoh nih, lo merinding, ya kan? Lo kan punya kemampuan untuk langsung menyimpulkan, wah ada setan nih. Atau lo demam. Kita bisa merasakan sesuatu, tapi apakah sesuatu itu adalah setan ya kita nggak tahu. Perlu pembuktian lebih lanjut. Oke. Masuk akal nggak? Ini tempat nggak ada angin, nggak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba buku jatuh satu. Padahal kecoa nggak ada, tikus juga nggak ada. Itu apa? Hal yang kayak gitu, yang main apa itu? Bisa aja kalau misalnya memang dari awal ditaruhnya bukunya dengan posisi tertentu yang pada akhirnya akan jatuh. Oke. Kalau secara logika ini masuk banget nih dalam nih. Tiba-tiba ini salah satu zlek gitu. Itu kenapa? Seharusnya itu tidak mungkin terjadi. Seharusnya tidak mungkin terjadi. Betul. Apa yang terjadi itu karena? Yang nggak tahu, gempa bumi mungkin. Ini kita lagi aman-aman aja. Gua nggak tahu, Tin, karena gua nggak ada di sana dan biasanya kan cerita-cerita seperti itu kita dengar dari orang yang mengklaim mengalaminya. Oke. Yang mana kan nggak mungkin dong saat demi pertemanan nggak mungkin dong ada orang yang cerita-cerita kayak gitu terlepas dari perasaan kita. Terus kita bilang halu kamu, kan nggak mungkin. Iya, nggak mungkin karena jadi kalau gue ya misalnya dengar cerita kayak gitu, gue nggak akan ngedebat. Gue cuma gitu. Kalau Pak Coki melihat secara langsung, tanggapan Pak Coki? Apa itu urusan? Gue nggak gini. Kalau lo tanya apa itu, nggak tahu. Nggak tahu. Tapi kenapa bisa ada pergerakan seperti itu yang seharusnya tidak? Nggak tahu juga. Nggak masuk akal juga. Nggak tahu juga. Apakah itu bener setannya iseng? Banyak yang bilang seperti itu. Atau bukan? Nggak tahu, Tin. Kalau gue bilang itu setan, itu kan kesimpulan tanpa bukti. Jangan asumsi gue. Oke. Bisa jadi itu ternyata bukan setan, tapi yang lain gitu. Jadi gue nggak tahu. Oke. Daripada kita ketidaktahuan ini semakin panjang dan semakin bingung, ya kan ya. Lebih baik tontonlah yang namanya Fix Serem di Netflix, ya kan ya. Apalagi penelusurannya luar biasa. Bisa menantang hal-hal yang tidak terlihat. Karena hal yang tidak terlihat belum tentu dia bisa nyata ke kita. Ya kan ya, seperti itu Pak Joki. Dan kita nanti ada satu episode Fix Serem di mana Dustin akan ikut dan kita akan bikin Dustin kesurupan arwah public speaker. Wah, jangan, itu di pabrik gula ya nanti? Nggak ada, gue bercanda. Oke, terima kasih banyak Pak Joki untuk obrolan kali ini. Benar-benar di luar dugaan bahwa Pak Joki ini apapun yang dihadapi oleh dia, apapun yang di public enemy yang istilahnya menyerang dia, tapi dia bisa menanggapinya dengan santai. Dengan cara apa? Dengan cara tadi. Teori yang diambil manusia rata-rata, apalagi di Indonesia itu IQ-nya seperti gorila. Seperti Lu bisa jadi moderator, Tin. Ternyata lu bisa ngambil kesimpulan. Gokil, keren lu, Tin. Serius. Ya, ini keren lu, Tin. Gua serap nih atau makanya. Gokil. Mencoba mengerti ya. Inilah benar-benar ingin mengerti orang. Dari semua episode gini lu jago loh sebenarnya. Saya dari tadi psikolog loh. Lu anjing, kalau psikolog kayak lu harusnya bisa selesai sejam jadi 2 jam ngobrol sama lu mah. Anjing. Kira lu keren loh, Tin. Apa? Ini kayaknya pertama kali gue lihat lu mengelaborasi sebuah konten tepat sasaran dan gokil, keren banget, Tin. Makanya kalau misalnya kita berbicara seperti ini antara mata ketemu mata, otomatis kita akan punya jawabannya nyata. Kalau ini agak berlebihan. Ya. tapi yang sebelum ya kalau ini udah agak aku akan improve. Aku akan bikin terlihat keren kalau yang bagian itu. Tapi kalau yang sebelumnya itu gua emang keren. Oke. Keren. Tapi emang Dustin ini sebenarnya nggak bodoh. Dustin ini sebenarnya bisa berpikir, tapi memang pemilihan kosakatanya unik.
Dan keunikan itu yang bikin Dustin terkenal. Amin. Terima kasih Pak Coki juga punya ciri tertentu lah, ya kan ya, yang kita ambil. Oke, intinya kita mengambil Pak Coki di sini. Istilah kalau mau belajar public speaking, lihatlah Pak Coki dengan cara ngobrol-ngobrolnya, dengan cara bahasa-bahasanya. Kalau misalnya lo diserang sama orang, lo bisa melihat salah satu contoh Pak Coki dengan menanggapi seperti itu yang tadi. IQ orang sini kan seperti itu. Lu seakan-akan lu lagi ngobrol sama gorila lah kayak gitu. Di sosial media ya kan. Dan yang terakhir, fix rem otomatis merupakan salah satu perlawanan hal-hal yang dibikin mistis bisa dibuat menjadi lucu, menjadi have fun. Inilah salah satu yang bisa menentang loh hal-hal yang istilahnya terlalu dalam seriusin. Ini istilahnya kita keluar jalur dari serius tersebut. Gokil. Oke lah, terima kasih untuk mencoba mengerti kali ini dengan Coki Pardede. Saya akhiri untuk acara Mencoba Mengerti. Langsung saja tonton di Majelis Lucu Indonesia dan jangan lupa berlangganan Lucu Plik. Jangan yang diupload di TikTok tai. Sawadikap. Welcome to Fixram Thailand. เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กทารกการทำแท้งเด็กทารกที่นี่ Serem nih. Ada jenazah yang pernah dibakar. Gua mau ngobrol orang kebakar coba. Gila Coki. Aduh. Serem ini sih. Ayo cek sini enggak tuh. Oh, astagfirullah. Banyak sih di sini yang anak-anak kecil itu. Cuma kita lagi diawasi sama cewek itu. Ratu itu. ให้อภัยคุณแล้วคุณให้อภัยเขาไหม Cewek hitam lidahnya panjang. Ini gua akan gini-giniin seperti lampu bayi sih. Memang apapun yang saya lakukan, makhluk halus marahnya selalu sama musuh. Aduh. Kita cabut, kita diserang. No, my. San dua pi. San dua lahir batin pi. Percuma sih nggak bisa. Goblok kan ada orang Thailand. Kenapa pakai Google Translate lama banget.